Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Khairani dengan NIM 25432503, Pendidikan Profesi Guru, calon guru tahun 2026 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mohon izinkan saya dalam kesempatan ini, saya akan menjawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan growth mindset untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Growth Mindset bersama Bapak Dr. Desyanti MPD. Baik, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian growth mindset dan uraikan mengapa konsep tersebut penting dimiliki oleh seorang calon guru sekolah dasar di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya, growth mindset merupakan pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan seseorang itu dapat terus berkembang melalui usaha, pelatihan, dan kemauan belajar yang terus berkelanjutan. Konsep ini diperkenalkan oleh Carol Dweck yang menekankan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak dinilai dari bakat, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya, growth mindset merupakan pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan, kemampuan seseorang itu dapat terus berkembang melalui usaha ataupun strategi yang tepat, di mana konsep ini diperkenalkan oleh Carol Dweck yang meyakinkan bahwa keberhasilan seseorang itu dinilai bukan dari bakat, melainkan dari proses yang berkelanjutan. Sebagai calon guru, growth mindset itu sangat penting karena adanya perkembangan terhadap dunia pendidikan saat ini, terutama terhadap perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. Di mana saat ini guru itu tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator pendidikan, di mana guru itu harus mampu beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan kurikulum dan juga perubahan terhadap teknologi yang dapat menunjang dalam pembelajaran. Dengan memiliki growth mindset, guru akan melihat hal-hal tersebut sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan atau hal yang menjadi titik berat bagi seorang guru. Nah, dengan adanya growth mindset, harusnya guru itu mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini. Misalnya, ketika guru belum mampu menguasai Canva, nah aplikasi ini saat ini penting dipelajari dan digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran. Nah, jika guru itu memiliki growth mindset, seharusnya guru itu memandang bahwa Canva ini bukan sebagai hambatan dia untuk belajar, tetapi merupakan tantangan agar guru mampu menjadi fasilitator yang baik bagi peserta didiknya, di mana guru itu harus mampu mencari tahu bagaimana cara menggunakan Canva, misalnya dengan mengikuti pelatihan atau hal-hal lainnya untuk mendukung dia untuk bisa belajar mengenai aplikasi Canva ini. Jadi menurut saya dengan adanya growth mindset, hal-hal seperti ini harus dilakukan, penting sekali dilakukan oleh guru agar tidak memandang seperti penggunaan Canva tadi itu bukan sebagai rintangan dia untuk belajar, tetapi untuk sebagai tantangan untuk mencoba hal-hal baru. Selain untuk perkembangan diri, growth mindset itu penting bagi guru karena guru merupakan teladan bagi peserta didiknya. Misalnya ketika guru melakukan kesalahan, harusnya guru itu memperlihatkan kepada peserta didiknya bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan merupakan kegagalan, tetapi merupakan bagian dari proses belajar, di mana hendaknya nantinya peserta didik akan mampu mencoba lagi dan tidak takut untuk gagal setelah memperhatikan contoh dari guru tersebut. Nah, menurut saya mungkin karena itulah growth mindset itu penting bagi guru saat menghadapi perkembangan teknologi dan pengetahuan saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, di mana pertanyaannya adalah, menurut Anda, mengapa kegagalan perlu dipandang sebagai bagian dari proses belajar? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Menurut saya,
Kegagalan itu perlu dipandang sebagai bagian dari proses belajar karena melalui kegagalan seseorang dapat mengevaluasi diri, mencari tahu kekurangan yang terjadi, dan juga merefleksikan hal-hal yang mungkin dia kurang untuk dijadikan pembelajaran yang mana untuk mencapai hasil atau tujuan dari suatu pembelajaran. Nah, dalam prinsip growth mindset itu kegagalan bukan tanda bahwa seseorang itu tidak mampu, melainkan kesempatan untuk terus belajar dan juga berkembang dengan adanya kegagalan tersebut. Growth mindset itu meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat ditingkatkan melalui usaha, melalui latihan yang berulang. Nah, ketika peserta didik melakukan atau mengalami kegagalan, itu sebaiknya guru memberikan pemahaman bahwa kegagalan itu merupakan sebuah bagian dari proses pembelajaran, di mana fokus yang diberikan kepada peserta didiknya bukan pada hasil yang sudah dicapai oleh peserta didik, tetapi memberikan pemahaman terkait dari proses belajar yang dilalui oleh peserta didik tersebut. Sebagai contoh, seorang peserta didik itu mendapatkan nilai rendah saat ujian atau asesmen. Nah, jika dia memiliki fixed mindset, mungkin peserta didik tersebut akan berpikir bahwa dia itu tidak pintar atau mungkin memiliki kecerdasan yang di bawah teman-temannya. Namun ketika dia memiliki growth mindset, peserta didik tersebut akan meyakini bahwa kegagalan terhadap nilainya yang rendah ini merupakan suatu tantangan atau challenge baru untuk meningkatkan kemampuannya dan berusaha lagi untuk meningkatkan hasil dari pembelajarannya tersebut. Sebagai calon guru, saya akan memberikan pemahaman bahwa kegagalan itu merupakan hal yang wajar dan juga itu merupakan bagian dari proses belajar. Nah, saya akan memberikan umpan balik yang membangun seperti memberikan penguatan dan apresiasi terhadap proses yang sudah peserta didik lakukan. Misalnya dengan memberikan pernyataan seperti, tidak apa-apa kalau misalnya kali ini kamu gagal, tetapi untuk selanjutnya harus lebih semangat lagi ya. Atau mungkin dengan kalimat seperti ini, mungkin kamu belum berhasil sekarang, tetapi melalui usaha dan yang tekun atau yang rajin, kamu akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu, berdasarkan prinsip growth mindset, kegagalan bukanlah akhir dari proses pembelajaran melainkan merupakan langkah penting untuk kita maju dan lebih tertantang lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Baiklah, mungkin demikian jawaban yang dapat saya berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam kesempatan ini. Nah, jika ada perkataan maupun perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf karena saya juga saat ini sedang belajar. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.